Jumpa lagi di channel video Bu Eli, sahabat kimia. Siapa saja yang kepo sama kimia, ingin belajar kimia dengan konsep yang benar, mudah dan cepat tanpa rumus, silakan join di channel ini. Tapi sebelumnya, mohon bantuan ya sahabat kimia untuk like, subscribe, share, dan komen, merequest materi apa yang akan dibahas di channel ini. Terima kasih. Baik, kita akan memulai ya. Kita akan menghitung, kali ini kita akan menghitung titik didih larutan elektrolit tanpa rumus ya. Demikian juga menghitung titik beku larutan elektrolit tanpa rumus. Rumus yang mana nih ya? Rumus I atau kita kenal sebagai rumus Van Hoff. Nah, menghafal rumus itu rentan lupa sehingga suatu saat sahabat kimia sedang melaksanakan ya tes, seleksi masuk, bla 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 ya, ujian dan lain sebagainya, itu lupa rumus, maka kita bisa panik dan kehilangan poin di sana ya. Nah, bagaimana caranya kita menghitung titik didih, titik beku dari suatu sifat koligatif larutan elektrolit tanpa rumus ya. Rumus yang rentan lupa itu adalah rumus I ya, sahabat kimia, tapi sebelumnya bisa melihat kembali, mereview kembali dari video konten yang pembahasan titik didih ya, penurunan rumus titik didih ya. Nah, pada video kali ini khusus bahasanya adalah cara menghitung titik didih dan titik beku larutan elektrolit yang tanpa rumus Van Hoff ya. Gimana caranya? Ayo kita mulai. Nah, di sini Bu Eli sajikan satu soal ya, contoh ya, sebanyak 96 gram CH3COONA ini natrium asetat ya, mempunyai mass molar atau massa molar molekul 86 gram per mol ya sahabat kimia. Tentu tahu ya cara menghitung 82 gram per mol ini berasal dari mana ya? Dari massa molar atom karbon 12 ditambah 3 kali massa molar atom H ditambah ini juga ya, tambah massa molar atom karbon ditambah 2 kali massa molar atom oksigen ditambah 1 molar massa atom Na ya. Ini ada angkanya sendiri misalnya C12, H1, O16 dan Na23. Maka ketemunya mass molar 82 gram per mol. Nah, 96 gram CH3COONA ini dilarutkan di dalam 383 mili air. Nah, sahabat kimia bisa identifikasi bahwa di dalam perhitungan larutan dalam perhitungan sifat koligatif larutan, sifat larutan koligatif ini maka ada 3 komponen solut, solvent dan solution ya. Nah, zat yang kita larutkan itu namanya solut. Jadi CH3COONA ini sebagai solut ya, sahabat kimia. Sementara air ini melarutkan dan air adalah bagian yang terbesar, porsi terbesar dalam suatu larutan itu kita namakan solvent ya atau pelarut. Nah, ini dua bagian ini harus kita pisah supaya di dalam perhitungan itu tepat ya. Nah, gabungan antara solut dan solvent membentuk solution. Ini Bu Eli ulang lagi ya sahabat kimia. Baik ya. Di dalam air ternyata CH3COONA yang merupakan larutan elektrolit ini bisa mengion tapi tidak 100%, mengion sebagian ya, yaitu 95% sahabat kimia ya. Nah, diketahui titik didih air itu pada tekanan 1 atm itu standar ya, itu 100 derajat Celcius, sementara tetapan konstanta didih airnya adalah 0,52 derajat Celcius per mol. Ada 2 data yang diketahui. Maka berapa titik didih larutan? Nah, sekali lagi sahabat kimia ini adalah bahasan dari larutan elektrolit. Nah, larutan elektrolit ini harus kita hitung berapa jumlah mol yang terionkan ya setelah reaksi pelarutan natrium asetat di dalam air ya. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Mari kita sama-sama bahas sahabat kimia ya, mudah sekali. Nah, Bu Eli langsung saja membuat persamaan ionisasinya yaitu CH3COONA kita larutkan di dalam air ya. Ini mengion ya sahabat kimia ya. Dia akan menghasilkan ion-ionnya CH3COON COO- ini ion asetat ditambah kation logam Na. Logam itu cenderung melepaskan elektron sehingga menghasilkan ion positif ya.
Nah, di sini kita tandai, koefisien reaksi. ini satu dan satu ya. Nah, ini bacanya bukan satu tapi 1 mol. 1 mol ya. Molekul natrium asetat mengion di dalam air menghasilkan ion asetat dan ion logam natrium. Nah, seperti ini. Kemudian pada keadaan awal kita tulis inisialnya A ya. Di sana di soal tadi itu ada 96 gram, kita ubah ke mol. Dibagi 82 gram per mol ya. Sahabat kimia di sini sudah langsung Bu Eli hitung itu adalah 1,17071 mol ya. Nah, pada keadaan awal yang ini belum ada sahabat kimia ya. Ini belum ada ya. Kan belum terion ya. Nah, terionnya di mana ya? Posisi terionisasinya itu ada di bagian R. R adalah reaksi ya. Nah, maka kita tulis kembali yang ini 1,17071 dikali persentasenya tadi ya sahabat kimia 95% ya. 95% kali jumlah mol awal dari CH3COONA ya, setelah dikalikan sudah Bu Eli hitung ini 1,11219 mol. Nah, sahabat kimia, ini punyanya CH3CONA. Nah, setelah mengion maka dia akan menghasilkan 1 mol. Jadi perbandingannya 1 mol CH3COO min, maka kalau 1,1121 ini juga sama ya, 1,112195. Tulis satuannya sahabat kimia mol. Na-nya juga sama. Na-nya adalah juga sama, perbandingannya kan 1 banding 1 ya. Jadi 1,11219 mol ya sahabat kimia sudah. Nah, lalu pada bagian sisa ya, sekarang ini sisa ya. Jadi pada bagian sisa ini adalah bagian yang harus kita tahu mana yang kita jumlah, mana yang kita kurangi ya sahabat kimia ya. Nah, jadi di sini ada apa namanya? CH3COONA itu yang awalnya sekian, kemudian bereaksi sekian, maka sisanya itu adalah yang ini dikurang yang ini ya sahabat kimia ya. Sehingga kita akan mendapatkan 0,058536 ya, 36 mol ya sahabat kimia. Nah, seperti itu. Nah, lalu bagaimana yang CH3COO min pada keadaan sisa karena yang bereaksi hanya ini dan ini, maka ini sama ya. Kita tulis saja 1,11219 1,11219 mol. Ini juga mol. Nah, sahabat kimia bisa melihat di bagian sisa. Nah, di bagian sisa ini adalah maka kita akan menentukan jumlah mol ya, jumlah mol total ya, jumlah mol total tinggal menambahkan 0,058536 ditambah 1,112195 ditambah 1,112195 mol ya. Ini sudah Bu Eli jumlahkan ketemunya 2,282926 ya, 26 mol ya sahabat kimia ya. Jadi ini adalah mol total ya. Kita melihat perbandingannya dengan yang awal. Di awal itu 1,170731 mol Na asetat. Nah, setelah terionkan sebesar 95% ternyata CH3COONA-nya tidak habis ya. Masih ada sisa. Ini ada sisanya 0,058536 mol dan ion CH3COO-nya sekian mol, Na plusnya juga sekian mol, lalu kita jumlahkan. Artinya proses ionisasi dari CH3COONA ini tidak 100% ya. Kita mengetahui dengan detail. Jadi konsep perhitungan seperti ini akan membuka paradigma kita bahwa seperti inilah porsi dari masing-masing komponen ketika senyawa dari CH3COONA itu mengion hanya 95% di dalam air ya. Sahabat kimia bisa lihat dengan jelas. Kalau kita bandingkan dengan rumus Van Hoff tidak kelihatan mana sih bagian yang mengion, sisanya berapa, mana yang tidak mengion, sisanya berapa, sisa yang tidak mengion adalah sekian,
dan yang mengion adalah sekian dan sekian. Nah, seperti itu ya sahabat kimia. Sementara kita juga tahu ketika CONA yang mengion itu juga hanya sebesar 1,112195 dari 1,170731 mol ya. Jadi kesimpulannya adalah jumlah mol total adalah sebesar sekian 2,282926 mol. Ini akan dipakai di dalam perhitungan delta TB. Nah, bagaimana delta TB-nya? Delta titik beku itu berbanding lurus sahabat kimia dengan molal ya. Ingat molal dan juga berbanding lurus dengan konstanta didih air ya, konstanta didih air ya. Nah, konsep molal sekali lagi molal itu juga tidak perlu dihafal sahabat kimia. Molal itu adalah mol solut, zat yang terlarut. Yang mana? Yang CH3, COONA ya. Kemudian mol solut dibagi kilogram solven ya. Solven itu yang mana? Solven itu ya yang tadi air ya sebagai pelarut general solven untuk atau pelarut dari senyawa-senyawa ionik ya. Nah, lalu kita masukkan di sini delta T T didih ya sahabat kimia, atau ini kalau pakai bahasa Inggris boil, kalau pakai bahasa Indonesia D itu didih ya. Jadi boleh menggunakan lambang B asal tidak salah dengan beku ya. B itu dalam bahasa Inggris boil ya, kemudian D itu dalam bahasa Indonesia didih ya. Jadi delta TD itu adalah M kali K didih air ya sahabat kimia. Nah, masalahnya tadi karena kita sudah membuat seperti ini ya, deskripsi seperti ini, maka jumlah mol total yang kita masukkan adalah di sini ya. Jadi M di sini itu adalah mol total ya. Mol total dari solut. Jadi solutnya adalah gabungan sisa dari Na asetat yang tidak terion dan ion Na+ maupun ion Na+ dan ion asetatnya ya, CH3COO- ya. Jadi ini mol totalnya dibagi dengan kilogram solvennya sahabat kimia ya. Dikali KD air. Nah, mol totalnya itu adalah tadi 2,282926 mol. Lalu kita kalikan dengan 0,52 derajat Celcius per molal. Molal itu mol per kilo ya sahabat kimia, mol per kilo ya. Ini juga ya kilogram solven yang tadi 383 mili itu sama dengan 383 miligram diubah ke miligram, maksudnya 383 mili itu sama dengan 383 gram ya. Nah, 383 gram kita ubah ke kilo, ya kilo saja ya. 0,383 karena memang harus mol per kilo ya, mol per kilo. Seperti itu ya, karena dianggap massa jenis air itu dianggap 1 ya gram per mili atau 1 kilo per liter ya. Sehingga di sini diperoleh data delta titik didihnya 3,099 derajat Celcius ya sahabat kimia ya. Ini delta titik didih. Nah, kita ingat bahwa konsepnya adalah titik didih larutan yang mengandung solut itu akan lebih besar, membutuhkan kalor lebih banyak ya untuk melepaskan ikatan antar partikelnya dibandingkan titik didih dari pelarutnya ya. Oke. Nah, maka delta TD itu adalah TD larutan ya, TD titik didih larutan dikurang titik didih pelarut ya. Nah, delta TD-nya adalah tadi sudah diperoleh di sini 3,099 sama dengan yang dicari ya, titik didih larutan dikurangi 100 ya. Ini derajat Celcius ya, sahabat kimia ya. Ini juga derajat Celcius ya. Maka ketemu titik didih larutan adalah 103,099 derajat Celcius. Nah ya, ini ketemu ya sahabat kimia ya, ini adalah jawabannya ya. Seperti itu, sahabat kimia bisa cross check lagi hitungannya ya. Nah, yang Bu Eli tekankan adalah pada slide ini ya. Bagaimana mendeskripsikan bagian-bagian yang terion sekian persen ya.
yaitu hasil ionnya adalah yang ini, yang untuk CH3COO- Na+ yang ini ya. Kemudian sisa dari CH3COONa yang tidak terion ternyata yang ini ya. Sementara yang mengion itu hanya 1,112195 mol. Nah, sahabat kimia perlu Ibu Eli tekankan pada saat sahabat kimia menghitung pada bagian deskripsi seperti ini, reaksi ya kimianya, persamaan reaksi kimianya, itu perlu dalam satuan mol ya. Usahakan jangan ke molar ya, karena molar itu satuan konsentrasi ya. Satuan konsentrasi tidak bisa dijumlah ya. Tetapi kalau satuan mol, karena mol adalah jumlah zat. Jadi mol itu bisa dijumlah, bisa dikurangi karena dia adalah jumlah zat. Jadi sekali lagi satuan mol itu dimasukkan ke dalam persamaan seperti ini ya. Baik, sahabat kimia sudah jelas ya. Next, kita lanjut ke hitung titik beku larutan elektrolit juga tanpa rumus I atau kita kenal sebagai rumus Van Hoff ya. Nah, mengingat rumus itu rentan lupa karena kapasitas ingatan kita, daya ingatan kita, konsentrasi ingatan kita itu terbatas ya sahabat kimia. Ketika kita panik, maka kita bisa tiba-tiba lupa loh ya. Nah, makanya untuk mengantisipasi lupa rumus, maka kita akan mengerjakan dengan cara yang tanpa rumus ya. Lihat ya seperti ini. Sebanyak 267 gram AlCl3. Sekarang Bu Eli memakai senyawa elektrolit ya, larutan elektrolit yang AlCl3 ya. Massa molar molekulnya sudah Bu Eli hitungkan ini dari 27 tambah 3 kali 35,5 itu 133,5 gram per mol ya. Nah, ini berarti AlCl3 yang dilarutkan itu kan berarti solut ya, sebanyak sekian gram. Dilarutkan dalam 2 liter air. Dalam 2 liter air, maka air adalah solvent ya. Nah, di dalam air ternyata AlCl3 ini kita anggap, kita asumsikan mengion hanya 98% ya, meskipun 98% atau 99,1% misalnya tetap harus kita hitung berapa persen pengionannya ya. Seperti itu. Datanya adalah jika titik beku air 0 derajat Celcius pada P atau tekanan 1 atm dan K beku air itu adalah ini Bu Eli ralat ya sahabat kimia, ini Bu Eli ralat bukan 0,86 tapi 1 ya sahabat kimia ya, 1,86 ya. Sebentar ini Bu Eli ya, bukan 0,86 tapi 1,86 derajat Celcius per molal ya. Maka berapa titik beku larutan? Ayo kita kerja seperti tadi. Nah, seperti ini sahabat kimia, kita tulis dulu ya, AlCl3 ya. Kita larutkan di dalam air karena ini adalah senyawa ionik, maka dia larut juga di dalam air, menghasilkan ion-ionnya Al3+ ditambah 3Cl-. Nah, sahabat kimia, kita setarakan ini 1 mol, ini 1 mol, dan ini ingat 3 mol ya sahabat kimia. Lalu kita tulis awal ya, ini kita buat A, itu awal ya. Awalnya adalah 206, sini ada ya, 267 gram dibagi 133,5 gram per mol ya. Ini kita harus jadikan mol ya, harus mol semua ya. Nah, pada keadaan awal si Cl- dan Al3+ belum mengion ya sahabat kimia ya. Nah, seperti ini lalu kita hitung hasilnya adalah 2 mol. Ini angkanya mudah ya. Nah, ini juga belum ada ya. Nah, sekarang keadaan reaksi. Yang bereaksi itu adalah jumlah mol awal 2 mol itu dikali dengan 98% ya. Ketemunya adalah 1,96 mol. Nah, ini yang mengion nih. Dari 2 mol hanya 1,96 mol AlCl3 yang maksudnya ion menghasilkan ini sahabat kimia juga 1,96 mol ya, karena ini angka 1 ya. Lalu kalau yang ini ingat, yang ini adalah 3 ya, 3 banding 1. Jadi kalau 1 mol AlCl3 1,96 mol, maka 3 mol Cl- adalah 1,96 kali 3 yaitu 5,88 mol. Nah, seperti itu. Lalu kita garis ya sahabat kimia, kita garis di sini dan sisanya adalah yang ini
2 mol dikurangi 1,96 mol. Di sini ketemunya adalah 0,04 mol ya, 0,04 mol. Ini 1,96 mol dan di sini 5,88 mol ya, sahabat kimia ya. Nah, maka jumlah mol totalnya adalah dijumlahkan 0,04 ditambah 1,96 ditambah 5,88 mol ya. Dapatnya adalah 7 ya, 7,88 mol ya. Nah, seperti ini ya. Ini mol total ya. Mol total dari sisa AlCl3 yang tidak mengion, kemudian ion Al3+ sebesar sekian dan 3 mol ion Cl- yaitu sebesar 5,88 mol ya. Seperti ini. Langkah selanjutnya adalah kita menerapkan ya delta T beku. Ini konsep dari penurunan titik beku larutan setara sebanding dengan molal zat terlarutnya dan sebanding dengan K beku ya. Jadi B sekarang adalah B beku ya, sahabat kimia, sehingga kita bisa menulis delta TB sama dengan M kali KB. M-nya itu adalah mol ya. Mol dari mol total nih Bu Eli tulis ya di sini supaya ingat ya. Mol total ya dibagi dengan kilogram solvent karena tadi konsep tadi ya, molal adalah mol total solut dibagi dengan kilogram dari solventnya ya, kilogram dari solventnya. Baik, sekarang kita ini kalikan KB, lalu kita masukkan angkanya adalah 7,88 mol. Ya, 2 liter tadi kita langsung jadikan 2 kilo karena massa jenis air adalah 1 kilo per liter ya, atau 1 gram per mili ya, seperti itu ya, atau 1 gram per cm kubik atau 1 kilogram per ya dm kubik ya, 1 dm kubik ya, itu 1 liter ya, seperti itu ya. Nah, sahabat kimia, ini kita kalikan dengan 1,86 derajat Celcius per molal. Molal adalah per molal ya, molal itu adalah mol per kilo ya, ini mol per kilo ya. Sehingga ketemunya adalah 7,3284 derajat Celcius. Ini delta T beku. Nah, pada delta T beku, ini T beku ya sahabat kimia ya, ini penurunan titik bekunya, lalu di sana ada T beku. Solvent itu akan lebih tinggi dibandingkan T beku solution ya. Ini sama dengan delta TB-nya ya. Ingat ini TB solvent lebih besar dari TB solvent lebih besar dari TB larutannya atau solution ya. Nah, dengan demikian kita bisa masukkan TB solvent itu 0, TB solutionnya itu yang kita cari ya, TB solution, dan delta TB-nya adalah 7,3284 derajat Celcius ya. Maka sahabat kimia bisa mencari TB solution ya, itu adalah minus ya, minus 7,3284 derajat Celcius. Ya, wah ini rendah sekali ya. Mengapa? Karena kita lihat di sini ya, 1 mol AlCl3 itu bisa menghasilkan 4 mol ya, 4 mol ion ya, maka penurunan titik bekunya makin besar. Ini sesuai dengan konsep sifat koligatif larutan ya. Makin banyak zat yang terlarut, kita tidak melihat jenis larutannya, tapi makin banyak zat yang terlarut, itu penurunan titik bekunya makin besar atau kenaikan titik didihnya semakin besar. Ya, sahabat kimia ada 2 contoh soal yang sudah Ibu Eli sampaikan. Nah, kalau misalnya nih sahabat kimia mau cross check ya, sekarang kita lakukan cross check ya. Cross check terhadap penghitungan yang menggunakan rumus nih ya, menggunakan rumus Van Hoff ya. Menggunakan rumus Van Hoff ya. Van Hoff itu menyatakan seperti ini, kalau AlCl3 itu akan menghasilkan Al3+ ditambah 3 Cl- ya.
maka nilai I-nya itu adalah 1 ditambah alfa, Van Hoff-nya ya. 1 ditambah alfa kali N min 1 ya. Nah, alfa tadi adalah yang 98% sahabat kimia. Nah, N itu ini ya. N itu adalah 1 ini, 1 mol dan 3 mol. Jadi N-nya itu adalah 4 dikurang 1 ya, 4 dikurang 1. Maka di sini hasilnya 1 ditambah 98% kali 3 ya. Kali 3. Ini nilai I-nya nih sahabat kimia. Nah, nilai I inilah yang akan kita masukkan kalau di dalam perhitungan dengan rumus itu lebih simpel, lebih pendek jalannya ya. Delta TB sama dengan yang tadi ya sahabat kimia, ini 2 ya. Kalau yang kita masukkan di awal itu bukan yang ini ya, bukan yang mol total tapi 2 mol. 2 mol dibagi 2 mol dibagi 2 mol dibagi 2 kilo ya, mol per kilo. Kemudian dikali 1,8 derajat Celcius, 1,86 derajat Celcius per mol per kilo ya. Kemudian ini ya sahabat kimia, ini masih kita kalikan dengan I-nya ya. I-nya adalah ini hitung ya, 1 ditambah 0,98 kali 3 ya sahabat kimia ya. Nah, sebentar Bu Eli carikan. Jadi di sini 0,98 dikali 3 ditambah 1, 3,94 ya. Ini totalnya 3,94 I-nya ya. 0,98 kali 3-nya adalah 2,94. Ini seperti itu. Jadi yang ini sahabat kimia itu kita kali lagi ya. Jadi ini Bu Eli hapus saja ya. Nggak cukup. Ini nggak cukup ya, kita tulis ke bawah saja ya. Ini delta TB sama dengan 2 mol tadi, yang awal dibagi 2 kilo kali 1,86 derajat Celcius per mol per kilo. Nah, ini kali 3,94 ya. Nah, coba kita hitung ya sahabat kimia. 1,86 kali 3,94 itu hasilnya adalah sama ya ternyata ya. Itu adalah delta TB-nya 7,3284 derajat Celcius ya sahabat kimia. Ini adalah delta TB ya. Oleh karena itu kalau delta TB-nya sama ya maka titik beku larutannya tuh ya. Nah, delta TB-nya sama ya, maka titik beku larutannya juga sama ya, seperti itu ya. Ini cross check-nya ya. Nah, silakan sahabat kimia boleh menggunakan rumus juga sebetulnya boleh. Bu Eli tidak melarang ya, tetapi Bu Eli di sini menyampaikan trik ya, menyampaikan trik bagaimana suatu saat kita lupa rumus, maka tidak perlu menggunakan rumus ya, kita menggunakan konsep-konsep dasar saja ya, yaitu penguraian, pengionan dari suatu larutan elektrolit menghasilkan ion-ionnya dengan menggunakan deskripsi seperti ini. Ada awalnya berapa, yang bereaksi berapa persen, sisa setelah bereaksi itu berapa. Nah, sisa yaitu kita jumlahkan sebagai jumlah mol total yang dimasukkan ke dalam rumusnya ya. Baik sahabat kimia, Bu Eli mau memberikan latihan ya sahabat kimia, itu bisa latihan dengan cara mengganti ya. Ini latihannya mandiri ya sahabat kimia, bisa kerjakan di rumah dengan cara mengganti zatnya ya. Misalnya satu ya sahabat kimia, Bu Eli ganti zatnya dengan natrium sulfat ya, Na2SO4 ya, seperti itu. Sebesar misalnya ini Bu Eli misalnya 250 gram ya, 250 gram dilarutkan dalam misalnya 5, ini membuat larutan encer ya sahabat kimia, 5 liter air ya, 5 liter air ya. Lalu sahabat kimia nanti menghitung ya, Ibu Eli sajikan massa molar atom relatif. Kalau Bu Eli menulis massa molar atom relatif ya, itu ada kata relatif itu tanpa satuan ya. ARNA-nya 23 ya, S-nya 32, O-nya 16. Ini Bu Eli tidak tulis satuan karena dalam data AR, massa atom relatif yang dibandingkan terhadap massa atom karbon 12 ya, yaitu jadi
perhitungannya itu tanpa satuan. Ini sudah ada di channel video sebelumnya ya. Nah, sahabat kimia, sekian dilarutkan dalam sekian air. Kemudian diketahui titik didih ya, titik didih air itu tentunya pada keadaan standar 1 atm itu adalah 100 derajat Celcius dan KD airnya itu adalah 0,52 derajat Celcius per molar ya. Nah, hitung TD larutan ya, titik didih larutan natrium 2 Na2SO4 yang mengion. Bu Eli kasih mengion ya. Ini biasanya kan 100% begitu ya, tapi Bu Eli kasih mengionnya tidak 100% ya. Misalnya mengion 90% ya. Nah, bagaimana sahabat kimia cara mengerjakan ini ya? Silahkan ya menggunakan template yang ini ya, template deskripsi seperti ini yang Bu Eli tulis tadi ya di slide ini. Nah, silahkan merujuk ke sini ya. Nah, kemudian yang kedua ya, supaya sahabat kimia juga berlatih ya, berlatih menyempurnakan pemahaman konsep ya. Nah, yang kedua ya, sahabat kimia, Bu Eli menggunakan larutan elektrolit ya. Misalnya Bu Eli punya yang elektrolit ya. Kalsium asetat ya, CH3, CH3, COO, Ca ya, COO, Ca. Tetapi karena Ca-nya 2 plus maka ini CH3, COO-nya ini 2 ya. Nah, CH3, COO2 ya. Nah, ini misalnya ini sebanyak 500 gram ya. 500 gram dilarutkan dalam misalnya adalah 5 kilo deh. 5 kilo air ya. Nah, kemudian titik didih air ya itu adalah 100 derajat Celcius pada P sama dengan 1 atm ya, lalu data KD airnya juga sama. Maksud Bu Eli ini bukan KD ya, tapi beku ya. Bu Eli sudah ganti ke beku ya, sahabat kimia ya. Jadi kalau beku ini bukan 100 tapi 0 ya. 0. Ini K beku ya, K bekunya ini 0. Kemudian K beku air itu 1,86 derajat Celcius ya. Nah, lalu Bu Eli kasih data AR ya, ARC itu 12, H itu 1, O itu adalah 16 dan Ca itu adalah 40 ya, ini tanpa satuan, data massa atom relatif ya. Seperti itu. Nah, kemudian hitung titik beku larutan CH3COO ya, 2 kalsium asetat ya. Yang mengion ini sebetulnya sulit mengion ini karena membentuk punya nilai KSP yang kecil ya, sahabat kimia ini membentuk banyak endapan ya seperti itu. Tapi ini sebagai contoh soal yang mengion sebesar misalnya 75%. Nah, seperti itu. Sahabat kimia silahkan bekerja ya dan melatih supaya semakin memahami konsep ya. Baik sahabat kimia, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir ya. Silakan di-share dan dipelajari ulang jika belum paham, bisa belajar berkelompok ya supaya lebih memahami kimia dengan mempelajari kimia tanpa rumus, menghitung kimia tanpa rumus ya. Terima kasih, selamat belajar.